Oke, selamat sore warga Oganilir. Kembali kita bertemu setelah lama tidak bertemu di podcast Ray TV. Hari ini kita ketemu lagi dan pertemuan perdana di setelah Pak Bupati Panca dan pasangan Pak Ardhani dilantik, kita kembali mengundang Kanda Iklim Cahaya. Selamat sore Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak. Iya, lama tidak bertemu Kak. Lama tidak bertemu. Jadi berjumpa di bulan pertama ya? bulan pertama. Jadi topik kita ini Kanda Iklim, kita akan membahas topik 1 bulan pemerintahan Pak Panca dan Pak Ardhani selaku Bupati dan Wakil Bupati Oganilir, dan dari pandangan Kak Iklim selaku pengamat politik, pengamat sosial, pengamat juga warga pengamat untuk Kabupaten Oganilir ini tentu punya penilaian, punya tanda kutip sedikit kita bisa katakan evaluasi terhadap pemerintahan Pak Panca dan Ardhani ini. Jadi untuk pembukaan ini, menurut Kanda Iklim bagaimana nih 1 bulan lebih sedikit pemerintahan Pak Bupati kita ini Panca dan Pak Ardhani ini? Silakan. Oke, Bang Reza. Jadi Bang Reza, mengevaluasi pemerintahan atau melihat kinerja pemerintahan tentu butuh waktu ya. Butuh waktu. Itu kalau secara normal biasanya ada LKPJ per tahun. Atau biasanya per 100 hari biasanya gitu. Nah, itu memang kebiasaan ya. Kebiasaan ya. Biasa dunia politik melihat kinerja itu selama lebih kurang 100 hari. Tapi sebetulnya kita tidak bisa fair. Tidak bisa fair. Ibarat kita mungkin melihat bulan, hanya bulannya masih bulan sangat sempit ya. Jadi oke lah, karena mungkin baru 1 bulan. Ya. Saya sebagai warga Oganilir, sebagai pengamat melihat tentunya selama 1 bulan ini Bupati atau Bupati Oganilir, Pak Panca dan Pak Ardhani telah kita lihat aktivitasnya. Sudah kita lihat aktivitas kinerjanya. Jadi yang pertama saya perhatikan beliau ini kan konsolidasi. Sekarang sedang dalam masa konsolidasi. Konsolidasi diawali dengan koordinasi, komunikasi dengan unsur pimpinan Malaysia daerah, Forkopimda. Ya, Muspida gitu kan. Muspida. Ya, sudah lakukan dan kemudian mereka mengecek anggaran yang telah disepakati di tahun 2021. APBD 2021 yang sudah disahkan itu. Iya, masing-masing OPD sudah paparan di depan Bupati Wakil Bupati. Dilihat bagaimana mungkin itu ada masukan ya dari beliau rangka mungkin percepatan pembangunan di tahun pertama Bupati Wakil Bupati kita sekarang ini. Dan kemarin sudah musrenbang sudah dilaksanakan ya kemarin? Iya, tapi musrenbang ini kan untuk perencanaan tahun depan. Tahun depan ya? Iya. Jadi kalau untuk tahun ini memang ada sesuatu yang agak kurang ideal sebenarnya. Karena APBD 2021 itu dibahas tahun lalu kan? Ada di masa pemerintahan sebelumnya. Sementara Pak Bupati sekarang punya visi dan misi sendiri yang sudah disahkan di dalam didaftarkan ke KPU kemarin itu waktu pendaftaran. Betul. Jadi memang mungkin sambil jalan mungkin ada hal-hal yang bisa disesuaikan dengan visi misi atau program yang sudah disampaikan pada saat kampanye, sehingga mungkin apa yang diinginkan oleh masyarakat secara bertahap bisa direalisasikan. Ini sangat penting ini karena kita tahu Pak Panca dan Pak Ardhani ini konsen dengan beberapa kali saya wawancara juga dalam kata-kata sambutannya dia sangat serius ingin melaksanakan visi misi selama kampanye yang 4 poin itu kan, termasuk isi klub dan sebagainya. Ini yang kita sering ketawa tapi itu sangat realistis. Tentu akan menjadi perhatian beliau selama masa pemerintahan dia di Bakaulina. Dan menarik juga kita lihat beberapa kali beliau juga melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Ada kemarin jembatan yang hampir putus, dia langsung datang menerima laporan. Terus kemarin ke Muara Puang bahkan mobil Innovanya sempat
terpelosok karena jalannya berlumpur dan dia berjanji tahun depan akan masuk Nanggara. Juga dia melihat ke desa Kecamatan Pairaman yang jalan warga tanahnya sempat masuk tol tapi ada dianggap pintunya kurang lebar sehingga sulit kendaraan masuk. Nah, menurut Kak itu sebagai bupati yang baru dilantik begitu energik itu, bagaimana menilainya itu? Menurut pandangan Kak Iklim? Ini memang saya amati. Kalau ada informasi dari medsos juga, itu bupati itu langsung turba. Energik kan ya, iya. Jadi memang staf yang terkait di SPU misalkan atau di yang lain atau di lain itu harus bisa mengimbangi. Ya. Karena beliau ini kan dapat informasi langsung dia tanpa spontanitas langsung melihat ada jembatan yang roboh, jalan rusak, ada masalah tol kan. Dan kelihatannya memang ada solusi. Walaupun mungkin ada yang perlu dianggarkan, tapi ada solusi untuk perbaikan. Nah, seperti contoh jembatan saya kan sudah selesai. Tawala ya, Kandis ya, itu sudah selesai ya. Dia saya sempat ke sana meliput itu, dia menargetkan 10 hari harus selesai, bisa dilewati. Kemudian kemarin kita lihat dari berita kan dia di Bupati di Jakarta, ini kan langsung bertemu dengan pimpinan masalah Jalan Tol ini. HK, PT manajemen HK. Betul. Ini memang katanya masalah aspirasi masyarakat, masalah pintu tol di Pairaman itu ya sudah disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bisa ada realisasi kan. Artinya menurut Kak Iklim dengan responsifnya beliau terhadap laporan terus persoalan-persoalan di masyarakat, menurut Kak Iklim itu memperlihatkan apa nih kepada Pak Bupati kita yang memperlihatkan apa sebenarnya yang beliau sedang lakukan ini? Ini kan bagian dari, saya kira memang dari semangat. Semangat karena masih muda itu. Semangat Bupati yang masih energi. Dan memang biasanya ini akan menjadi semacam icon, mungkin pembawaan lah dari Bupati kita ini. Tipe. Responsif. Gaya kepemimpinannya. Iya. Jadi memang hal-hal ini saya kira memang diimbangi oleh staf-staf yang harus motivasinya tinggi juga. Kuat juga. Bisa dan semangatnya. Jadi kalau dari kita bisa ambil garis bawah dari Kak Iklim, OPD-nya harus bisa mengimbangi kecepatan dan semangat kerja para panca ini. Nah ini kalau nanti tidak bisa mengimbangi, nanti justru terlambat kan? Teteran. Itu memang saya kira memang setiap OPD sesuai dengan pemilihan masing-masing harus menyesuaikan dengan irama bupati dan wakil bupati. Irama bupati kita ini kan? Iya. Ini harus dicatat ini bagi OPD, kepala OPD yang ada di pemerintahan Ogan Ilir ini harus mengimbangi kinerja Pak Bupati yang sangat responsif dan juga sangat bersemangat untuk menampung seluruh laporan masyarakat dan langsung terjun ke lapangan tanpa apalagi menunggu banyak pertimbangan. Nah terus Pak Iklim, kita kan lihat beberapa minggu belakangan ini ada berita-berita soal penggeledahan di beberapa dinas, juga beberapa ASN yang beberapa di antaranya kita kenal baik kan, itu sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kejaksaan. Nah menurut Kak Iklim, apa sih yang terjadi sebenarnya di Ogan Ilir ini dalam masa pemerintahan baru ini, padahal walaupun kita tahu itu kan terjadi persoalan itu di era pemerintahan sebelumnya. Iya, Bang Reza. Jadi kalau umpama di Padang ini kan gong ya. Jadi peristiwa itu kan sudah terjadi beberapa waktu lalu kan. Ya. Nah, kemudian mungkin pada saat bupati baru ini gongnya baru berbunyi. Ya, saya kira ini masalah hukum. Nah, tentunya siapapun, baik bupati maupun jajaran terkait dengan masalah ini harus bekerja sama ya, untuk tentunya mendukung proses hukum ini. Ya. Kita berharap memang masalah-masalah yang memang mungkin sudah menjadi target atau sudah diproses sebelumnya itu, mungkin akan terus diselesaikan oleh hukum kan. Itu kita sebagai masyarakat ini berharap itu dijadikan pelajaran. Iya. Ya, pelajaran untuk semakin berhati-hati ke depan. Itu memang semuanya kan punya risiko
hukum. Karena itu setiap aparat, apalagi OPD yang teknis ini kan, Ya, teknis. dia harus punya pertimbangan di dalam bekerja. Kan sudah ada rambu-rambunya, Rambu-rambu yang mesti di baik aturan maupun mungkin terap kan, ya. semuanya harus dipatuhi. Nah, ini kita berharap tidak mengganggu kinerja pemerintah sekarang ini, dan juga harus dijadikan ya, betul-betul pelajaran dan masukan ya, yang nanti berharap ke depan tidak ada lagi peristiwa seperti ini. Dan saya beberapa 2 kali saya wawancara Pak Bupati soal ini, dan beliau menunjukkan rasa prihatin, Pak Panca, dan juga support terhadap ASN yang notabene adalah anak buahnya lah, tanda kutip ya, tetap ada, tetap mensupport, dan ya mengimbau agar ASN tersebut tabah dan juga bekerja sama lah, dengan jangan menghalang-halangi bukan menghalang-halangi, berarti menghambat proses penyidikan. Nah, menurut Kak Daegin, sikap Pak Bupati itu bagaimana itu terhadap persoalan ini? Ya, saya kira saya menangkapnya itu kan Bupati itu kan tentunya istilahnya kooperatif ya, terhadap penegakan hukum. Nah, jadi kepada yang memang sudah diperiksa oleh aparat penegak hukum, otomatis harus mampu juga bekerja sama. Nanti kalau disampaikan sesuai dengan apa yang diketahui kan. Ya. Nah, ini kita ini mengajar siapapun tentu tidak boleh menghalang-halangi proses hukum. Jadi kalaupun beliau menanggapi dari pertanyaan wartawan, saya kira itu memang sikap yang harus dilakukan. Sudah tepat. Iya. Ya, di situ harus kita lihat, tentu beliau sebagai bupati, walaupun memang kejadian peristiwa itu di masa lalu, tapi tentu itu pasti prihatin beliau ya kan? Prihatin? Iya, Ya, betul. Tapi memang sebagai kepala daerah itu tidak bisa berbuat lebih jauh kecuali memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja sesuai dengan aturan yang ada ini, dan kita semua aparat penegak hukum harus mendukung ya, sehingga bisa cepat selesai. Dan orang ini bisa move on, bisa membangun, jangan lagi tanda kutip diganduli oleh persoalan masa lalu. Ya. Satu lagi persoalan kemarin kami juga ini di media kan. Jadi 1 bulan pemerintahan beliau ini banyak sekali media berita-berita di media bermunculan yang terkait dengan di lingkungan pemerintah. Satu lagi soal aset. Kita tahu kan kemarin sangat tegas Pak Panca bicara bahwa seluruh aset-aset pemerintah kabupaten yang tidak berada pada haknya harus akan ditarik. Nah, menurut kalian sikap itu bagaimana itu? Ya, saya kira memang setiap pimpinan punya kebijakan masing-masing. Ya, punya style masing-masing. Dan saya kira memang kalau kebijakan untuk menertibkan aset itu bukan cuma terjadi di Medan ini sebetulnya. Di seluruh tempat sebenarnya. Tempat itu biasa dilakukan. Dan saya kira memang kita harus melihat ini sebagai niat baik dari pemerintah daerah untuk menertibkan aset-aset yang mungkin masih berada pada pihak-pihak yang mungkin sudah tidak berkepentingan lagi. Tidak berkepentingan dengan aset itu. Nah, karena itu siapapun, saya pikir memang alangkah eloknya kita dukung ya. Termasuk saya, yang baru pegang mobil mantan pimpinan DPRD. Iya. Memang ada penertiban, ada kebijakan seperti ini, silakan. Silakan. Nah, ini menarik ini Mas Rogan. Jadi Kak Daegin ini 2 periode sebagai ketua DPRD Ogat Ilir, dan mendapat waktu itu mobil dinas, mobil dinas Toyota Fortuner. Tapi sekarang sudah dikembalikan, Pak. Iya. Jadi memang Bang Reza, masalah mobil DPRD ini kan awalnya itu ada semacam ada 2 undang-undang. Undang-undang MD3 menyebutkan mobil jabatan. Oh ya. Yang lelangnya itu mesti diserahkan langsung kepada yang bersangkutan ya. Tapi ada undang-undang aset yang baru ini. Undang-undang aset. Undang-undang aset itu mobil operasional yang harus anggaran umum kan. Tapi kemudian terjadi
perbedaan mungkin penafsiran sehingga belum dilelangkan. Nah, karena waktu itu saya masih ada kaitan kerja dengan pemerintah daerah sebagai ketua KONI, ya, masih dipinjamkan kendaraan itu. Tapi sekarang ya tentu dengan ada kebijakan untuk penertiban aset. Nah, saya mungkin termasuk yang pertama mengembalikan kendaraan itu. Luar biasa nih, kayak Iklim bisa jadi contoh warga Oganilir yang teladan. Jadi ketika persoalan muncul langsung tanpa diminta, tanpa diajukan surat langsung mengembalikan. Luar biasa nih, selamat untuk Kak Iklim nih. Nah terus ada lagi Kak Iklim, tentu kita berharap ini baru 1 bulan, tentunya masih panjang perjalanan beliau ini. Nah sebagai Kak Iklim sebagai orang asli Oganilir, menetap di Oganilir, nah kita tentu ingin Pak Panca ini sukses memimpin pemerintahan ini. Nah, apa saran-saran Kak Iklim setelah melihat 1 bulan perjalanan beliau itu? Iya, jadi mau tak mau kan sesuai dengan tradisi ya, di dunia politik pemerintahan. Ya. Saya kira memang semua kita ini tentunya harus sudah move on ya. Move on. Artinya bahwa pilkada sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Kepada semua kita untuk mendukung sama-sama mendukung semua kebijakan pemerintah, mendukung dalam arti kalau memang ada permasukan sampai masukan. Iya. Saran dan kritik yang positif silakan disampaikan. Dengan cara yang elegan dan etis. Saya kira Pak Panca juga membutuhkan kritik, saran dan masukan untuk kemajuan Oganilir. Nah, kalaupun kawan-kawan misalnya mau bersikap oposisi, tentunya ya dengan oposisi yang memang benar kan? Konstruktif. Iya, kalau memang ini disampaikan kritikan atau mungkin saran masukan itu dengan cara-cara yang elegan, dengan beretika secara timur, sehingga apa yang disampaikan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa yang saya yakin juga Pak Panca juga ketika dikritik dengan cara-cara yang baik, dia akan menerima pasti, akan mendengarkan. Kemudian tentunya ini kan hal yang perlu juga diperhatikan ya. Memang pertama masalah ini, masalah apa istilahnya itu bagaimana menempatkan orang-orang pada tempatnya sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian juga bagaimana mencari sumber dana untuk pembangunan ini ya. Iya, kalau mungkin hanya APBD sekarang ini kan saya kira tidak akan cukup ya. Tidak akan cukup. Jadi kalau kita lihat mungkin upaya-upaya Bupati Pak Panca ini ke Jakarta kan, paparan di depan tokoh-tokoh nasional, tokoh politik. Itu tepat itu. Ya, saya kira itu bagian dari upaya untuk mencari sumber dana. Mencari uang masuk ke Oganilir. Iya. Sebab memang kadang-kadang kita kalau cuma diam itu orang nggak tahu kan. Nggak tahu. Tapi kalau dipromosikan daerah kita ini potensinya apa, kebutuhannya bagaimana, kemudian mungkin lain-lain lah secara teknis, insya Allah mereka akan lebih tahu dan berminat akhirnya. Nah, akhirnya akan berminat untuk investor ya, berinvestasi di Oganilir. Luar biasa ini. Dan jangan lupa kita juga punya wakil gubernur yang juga warga Oganilir sebenarnya kan. Nah itu kan bisa minta bantuan gitu untuk membangun Oganilir ini. Otomatis karena memang namanya Pak Wagub ini kan 2 periode ya. Bupati, kemudian juga ikut sebagai pemegang istilah hari kan sesepuh Oganilir ya. Itu akan ikut ya untuk memperhatikan, ikut memberikan solusi kalau ada hal-hal yang memang membantu beliau kan. Jadi memang tidak akan terlepas sebagai wakil gubernur. Setiap daerah ini kan akan ada memang semacam apa ya? Bantuan khusus. Bantuan khusus gubernur ya. Khusus dari provinsi. Ya. Nah, ini tentunya Oganilir sebagai penyangga Palembang kota ibu kota provinsi ini kan harus diperhatikan ya. Harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Iya, karena Baper City ya harus dapat lebih banyak lah kira-kira. Memang Pak Gubernur sudah bilang kan Palembang, Indralaya, Palembang, itu satu wilayah yang memang Paroba. Istilah beliau itu Pak Gubernur itu Paroba. Palembang Oganilir Banyuasin. Paroba ya waktu kemarin disampaikan. Ya jadi dan
apa ya, kita tahu kan tentu terlepas dari hal yang itu tentu kita banyak hal-hal yang seharusnya menjadi sedikit perhatian lebih dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Nah, menurut Ekle apa sih seharusnya di Ogan Ilir ini yang dalam waktu jangka pendek, menengah dan panjang yang harus juga mendapat perhatian yang lebih khusus menurut Kadek di Ogan Ilir ini, biar nanti jadi masukan Pak Bupati ini. Ya, saya pernah bilang memang masalah-masalah yang menyangkut hobis misalnya. Hobis, anak muda gitu. Hobis. Komunitas ya. Masalah kesenian, seni kan? Ya. Masalah Ada buka suara dari depan ada cerita seni. Mungkin podcast akan bahas lebih. Iya, nanti akan season kedua. Mungkin keagamaan, Iya. mungkin musabako. Iya. Lomba-lomba di bidang Al-Quran dan hadis. Iya, sudah dilakukan kemarin. Iya, Kan, ini kan harus memang mendapat porsi yang lebih besar. lebih besar. Lebih perhatian. Jadi kita kota santri, Pak ya. Karena ini akan mengangkat lebih cepat Iya. pamor daerah ini. Iya, 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 iya. Jadi karena itu masalah olahraga, seni dan keagamaan ini saya kira mau tidak mau Harus mendapat perhatian lebih khusus ya. Selain mungkin ya lain program-program ini harus berjalan. Iya. Infrastruktur seperti janji beliau itu tentu harus menjadi perhatian juga nih untuk tahun berikut tahun depan ya, karena mulai dianggarkan tahun depan. Tentunya mungkin ada yang besar-besarkan harus ada jalan keluar juga. Tidak bisa menunggu tahun depan. Ya, itu harus yang artinya jangka pendek harus laksanakan. Nah, dan itu sudah dilakukan dengan Termasuk Bang Reza, ya. ini masalah keluar masyarakat, masalah listrik sering mati. Nah, itu di daerah mana itu Pak? Kira-kira Pak? Itu tentu Pak Bupati harus tahu itu. Daerah Pairaman, Harapan, Mangkuan, Pamangkuan. Uang dan Mobiliarnya kan Iya. selalu kita baca di medsos itu. Sering BRP Iya, gitu. ya kan, Ya. atau mati mungkin berjam-jam. Iya. Alasannya selalu kasih. Katanya masalah yang kalau hujan kan Ini. kena Oh. itu nggak ada solusi. Masyarakat ini kan ya sudah pintar-pintar kan pasti. Saya kira memang pihak PLN terutama Harus ya. bekerjasama dengan daerah Iya. harus perhatian lah terhadap Perhatian. masalah-masalah seperti itu kan. Apalagi lah zaman medsos ini nggak bisa lagi ditutup-tutupin. Iya. Langsung muncul di dinding-dinding Facebook Edi Wahyudi dan sebagainya ini. Iya. Seperti Akmal kan. Tapi saya kira memang masalah listrik ini kan zaman sekarang mati lampu itu adalah kembali ke zaman Batu. Nah, zaman terang-terang batu mati. lampunya kabin itu bermasalah. Ah, lalu nama-namanya. Oke, baik Edwin. Obrolan perdana kita di di era pemerintahan Pak Bupati kita yang baru dan Pak Wakil Bupati kita yang baru Panca Ardhani sangat menarik ya, dan itu mudah-mudahan nanti Pak Panca dan Pak Ardhani juga mendengar obrolan kita ini sehingga menjadi masukan bagi beliau, masukan yang konstruktif dan positif. Tentu muaranya akan menjadi kemajuan Ogan Ilir dan kesejahteraan, dan yang paling penting kebahagiaan. Karena kalau kata Pak Anies itu yang penting berbahagia dulu. Kalau sudah hatinya berbahagia dengan kepemimpinan yang muda, dengan kepemimpinan Pak Ardhani yang lembut ya, bahagia itu milik semua orang. Bahagia milik semua orang ya, tidak 02, 01 udah ada, tapi harus bahagia semua gitu ya. Harus bahagia. Iya, jadi menurut Kaitlin bahagia itu milik semua orang. Tak ada lagi bahagia itu 101, 02, harus semuanya bahagia. Betul itu Kaitlin? Oke. Demikian warga Ogan Ilir perbincangan ringan kita dengan Kanda Iklim perdana ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan, menjadi penambah wawasan dan juga masukan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita ketemu lagi dalam tema dan topik yang berbeda. Demikian ya, Iklim. Oke. Salam Ogan Ilir. Bangkit kembali. Bangkit. Baik.